Kembali berjumpa dengan Anda semuanya dalam program People Everyday. Hari ini kita belajar di pasal ke-7 dari kitab Nehemia. Nehemia pasal yang ke-6 kemarin menceritakan tentang bagaimana tembok Yerusalem sudah selesai dibangun. Apakah itu berarti sudah selesai tugas daripada Nehemia? Tentu saja tidak. Nehemia mengerti persis tujuan awal kenapa tembok Yerusalem itu dibangun. Tentu saja bukan hanya soal bagaimana memulihkan nama dan kejayaan Israel. Namun lebih daripada itu, tembok di zaman itu merupakan sebuah cara untuk melindungi sebuah kota. Kota akan menjadi kuat dan aman kalau ada tembok yang mengelilinginya. Jadi ini sekali-kali bukan hanya soal bagaimana Nehemia cari nama dengan membangun kembali tembok Yerusalem yang sudah runtuh. Tetapi Nehemia lebih memikirkan bagaimana supaya kota Yehuda, kota Yerusalem itu benar-benar aman dari serangan musuh. Dan kita mesti tahu, saudara-saudara, bahwa perlindungan daripada satu kota ditentukan 3 hal. Yang pertama adalah temboknya. Yang kedua adalah pintu gerbangnya. Jadi pintu gerbang akan dibuat sekuat mungkin. Makanya kalau Anda baca pasal-pasal sebelumnya, Nehemia juga memperhatikan pembangunan atau pemasangan pintu gerbang ini. Dan yang ketiga, ini juga faktor yang sangat penting, yaitu siapa yang bertanggung jawab untuk menunggu atau menjaga pintu gerbang itu. Pikirkan ini, temboknya boleh kuat, pintu gerbangnya juga kokoh, tetapi kalau yang menjaga lemah, maka tembok yang kuat dan pintu gerbang yang besar, yang kokoh, itu juga tidak ada gunanya. Belajarlah dari sejarah Cina. Cina membangun tembok raksasa yang sampai hari ini terus ada, bahkan menjadi salah satu keajaiban dunia. Tembok raksasa yang sedemikian besar, yang sedemikian tebal, yang sedemikian kuat, dan sepertinya musuh sangat sulit menerobos karena ada tembok raksasa itu. Tapi bagaimana mungkin bangsa asing, bangsa Manchuria itu bisa menguasai Tiongkok? Padahal tembok raksasa Cina itu adalah tembok yang sedemikian besar dan semestinya sulit untuk ditembus. Ternyata bangsa Manchuria punya strategi supaya tentara dan pasukan mereka bisa masuk ke kota-kota di Cina. Dengan cara apa? Menyogok para penunggu pintu gerbang tembok raksasa itu. Makanya sama kembali dalam kisah ini. Tembok Yerusalem sudah dibangun, pintu gerbang yang besar dan kuat sudah dipasang, tetapi Nehemia bisa mengantisipasi supaya kota benar-benar aman, yaitu dengan menempatkan orang-orang yang bisa dipercaya untuk menjaga pintu gerbang yang menjadi keluar masuk orang di zaman itu. Kalau Anda baca ayat yang kedua, pengawasan atas Yerusalem aku serahkan kepada Hanani saudaraku dan kepada Hananya panglima benteng, karena dia seorang yang dapat dipercaya dan yang takut akan Allah lebih daripada orang lain. Lagi-lagi kita bisa belajar soal kepemimpinan di sini. Anda sebagai pemimpin, kepemimpinan Anda kuat kalau Anda berhasil menempatkan orang-orang yang tidak hanya cakap, tetapi orang-orang yang bisa dipercaya. Ukurannya apa? Orang-orang yang takut akan Allah. Apa gunanya Anda memiliki orang yang cakap, memiliki orang dengan skill yang hebat, tetapi orang itu tidak dapat dipercaya? Seringkali itu justru jadi bumerang, itu jadi blunder buat kepemimpinan kita sendiri. Maka yang paling penting adalah tempatkan orang yang Anda yakin bahwa orang ini bisa dipercaya. Orang yang bisa dipercaya dengan kecakapan mumpuni, maka kepemimpinan kita akan kuat. Dalam hal mengatur organisasi, dalam hal mengatur pekerjaan, perusahaan, dalam hal mengatur gereja dan pelayanan, tempatkanlah orang-orang yang punya syarat ini, bisa dipercaya dan takut akan Allah. Barulah skill, kecakapan, kompetensi
mengikutinya. Jangan kebalik. Kalau kebalik, itu akan jadi masalah besar buat kita. Sekali lagi, Nehemia menunjukkan bahwa dia pemimpin yang memang layak ditiru dan diteladani. Tuhan memberkati kita semua.